Halo semua, bagaimana kabarnya? Di video kali ini, kita akan membahas alur cerita komik atau manga Boruto to Blue Vortex chapter terbaru, yaitu chapter ke-10. Ini adalah cerita asli dan bukan karangan. Cerita asli dari sang mangaka yaitu Masashi Kishimoto. Buat yang belum baca, silahkan baca di Manga Plus. Gratis. Di sini aku merangkum ceritanya dengan sangat lengkap dari awal hingga akhir. Judul manga ini adalah Faktor. Cover manga ini memperlihatkan Himawari dan Kurama kecil. Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Diperlihatkan Shikadai, Inojin, Chocho, dan Himawari yang sedang menaiki burung Inojin. Sementara itu, Jurah yang baru saja melihat mereka kabur dengan burung mengatakan, seharusnya mereka sudah paham bahwa mereka tidak akan bisa kabur. Kelihatannya mereka ingin bertarung di tempat lain karena memikirkan dampaknya bagi desa. Lalu Konohamaru dan shinobi lainnya pun datang. Dia melaporkan kepada Hokage ke-8 bahwa dirinya sudah menemukan 2 penyusup itu. Dia juga melaporkan bahwa tim 10 tidak terlihat. Shikamaru yang mendengar laporan itu mengatakan, tidak perlu khawatir. Untuk saat ini mereka baik-baik saja. Tim 10 sedang membawa Himawari bergerak ke arah barat dari sana untuk memancing kedua penyusup itu keluar dari desa. Alasannya belum diketahui, tapi mereka mengincar Himawari. Tim sensor akan membagikan informasi lokasi tim ke-10. Semua personel harap bantu pergerakan mereka. Sementara itu, Kawaki mengetahui kalau Jurah dan Hidari mengincar Himawari. Kawaki bertanya-tanya soal hal itu. Sementara itu, di tempat Boruto, Boruto hanya terdiam. Melalui jutuku komunikasi Yamanaka, Shikamaru mengatakan kepada Kawaki, Kawaki, dengarkan baik-baik. Untuk saat ini, abaikan Boruto dan pergilah ke lokasi. Tampaknya Boruto sendiri bermusuhan dengan para penyusup itu. Kita bisa memanfaatkan kekuatannya, jadi biarkan saja dia. Mendengar perkataan Shikamaru, Kawaki mengatakan, "Oi Hokage ke-8, harusnya kau bilang dari tadi bahwa Himawari sedang dalam bahaya dasar payah." Di sini ternyata Kawaki mengkhawatirkan keadaan Himawari. Jadi dia sebenarnya peduli dengan Himawari. Setelah mengatakan itu kepada Hokage ke-8, Kawaki langsung melesat terbang meninggalkan Delta. Delta pun langsung mengikuti Kawaki. Dia merasa sedikit kesal karena Kawaki tiba-tiba meninggalkannya. Sementara itu, Shikamaru kembali berkomunikasi dengan Boruto. Shikamaru mengatakan, "Boruto, apa yang terjadi? Apa kau baik-baik saja?" Boruto menjawab, "Hanya ada sedikit musibah, tapi tidak usah khawatir. Aku hanya perlu istirahat sebentar." Sementara itu di tempat Hidari dan Jurah, Hidari sedang menatap Konohamaru dan lainnya. Dia menanyakan kepada Jurah, "Jurah, sebenarnya orang-orang ini ada urusan apa dengan kita?" Jurah mengatakan, "Cobalah tanya pada mereka, seperti yang barusan kau lakukan. Aku akan mengejar Himawari." Jurah pun terbang meninggalkan Hidari. Melihat Jurah yang kabur, Konohamaru mengatakan, dia menuju ke barat dah. Mereka benar-benar mengincar Himawari. Ikuti dia. Saat Konohamaru mengatakan itu, tiba-tiba Hidari berada di depannya. Konohamaru mengatakan kepada Hidari, "Kau bermaksud menghalangi kamu. Kenapa kalian mengincar Himawari?" Hidari mengatakan, "Kalian rusuh sekali. Ada perlu apa dengan kami?" Konohamaru pun bingung dengan pertanyaan Hidari. Jonin yang berada di dekat Konohamaru mengatakan, "Ada perlu apa? Apa para penyusup ini tidak paham posisi mereka?" Konohamaru pun mencoba berkomunikasi dengan tim sensor. Konohamaru mengatakan, "Tim sensor, aku dengar salah satu dari kedua penyusup itu adalah Uchiha Sasuke. Tapi aku tidak melihat sosoknya. Apa maksudnya ini?" Tim sensor mengatakan, "Tapi tidak salah lagi. Sosok yang ada di depan kalian saat ini, data cakra miliknya cocok dengan Uchiha Sasuke." Konohamaru bertanya-tanya akan hal itu. Konohamaru mengatakan, "Bagaimana bisa?" Hidari pun mengatakan, "Hei, kalian belum menjawab pertanyaanku. Apa kalian tidak bisa dengar? Atau kalian bodoh?" Kemudian Sarada dan Sumire datang. Sarada menanyakan keadaan Konohamaru. Sarada mengatakan, "Guru Konohamaru, apa guru baik-baik saja?" Konohamaru pun memanggil nama Sarada. Hidari kemudian menyebut nama Sarada Uchiha. Mendengar apa yang dikatakan Hidari, Konohamaru pun bertanya-tanya soal itu. Kemudian secara mengejutkan, Hidari masuk ke tanda cakar di bawahnya dan langsung berada di belakang Sarada. Hidari menyerang menggunakan Chidori, namun Sarada berhasil menghindar dan juga melancarkan Chidori ke Hidari. Hidari pun terkena Chidori Sarada dan tersungkur. Konohamaru pun mendekati Sarada dan menanyakan keadaannya. Sambil melihat Hidari, Sarada mengatakan, "Barusan jurus yang dia pakai itu Chidori, sama dengan yang dipakai aku dan Papa." Sarada lalu bertanya kepada Hidari,
kau ini siapa? Sementara itu di alam bawah sadar Himawari, Kurama sedang berbicara dengan Himawari. Kurama mengatakan, namaku Kurama. Ya, Kyuubi juga tidak masalah. Terserah kau mau memanggilku apa. Himawari mengatakan, Kurama, kau yang dulu selalu bersama dengan ayahku kan? Kenapa bisa ada di sini? Dan lagi di mana ini? Kurama mengatakan, tidak dimanapun. Yang kau lihat ini visualisasi pikiran semata. Saat ini, kita berkomunikasi dengan menyambungkan kesadaran masing-masing. Itu wajar saja, karena sekarang aku dan kau hidup dengan jiwa dan raga yang sama. Sementara itu, di luar bawah sadar Himawari, Shikadai sedang mencoba membangunkan Himawari yang pingsan. Shikadai mengatakan, tidak bisa, dia masih belum sadar. Apa kepalanya terbentur? Lalu secara mengejutkan Jura melesat dari belakang dan mulai mendekati Himawari dan Shikadai yang sedang menaiki burung Inojin. Shikadai pun menghubungi tim sensor dan meminta tolong untuk segera mengirimkan bantuan. Sementara itu di alam bawah sadar Himawari, Himawari mengatakan kepada Kyuubi, sebenarnya ada API ini. Kenapa bisa jadi begini? Kurama mengatakan, seperti yang kau katakan tadi, aku yang sebelumnya ada bersama ayahmu, Uzumaki Naruto, tapi dalam sebuah pertempuran. Api kehidupanku padam, tapi bagi kami para biju, kematian bukanlah hal yang permanen. Meski tubuh dan jiwa kami sering hancur, seiring berjalannya waktu, sebuah faktor pasti akan muncul di suatu tempat, dan saat itulah kami hidup kembali. Himawari lalu menanyakan mengenai faktor. Kurama menjawab, tidak seorang pun yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, hingga di mana faktor itu akan muncul. Tapi tidak kusangka kalau itu akan terjadi di dalam putrinya. Apalagi secepat ini. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang misterius. Mungkin ini terjadi karena kau mewarisi secuil cakraku sedari lahir, atau mungkin ini karena takdir yang diakibatkan oleh darah Uzumaki dan Hyuga yang mengalir dalam dirimu. Ya sudahlah, pada akhirnya, semua sudah terjadi. Tidak ada gunanya memusingkan penyebabnya. Yang lebih penting adalah, kau harus segera menerima kenyataan ini dan melangkah ke depan. Bukankah begitu? Himawari mengatakan. Aku Uzumaki Himawari. Salam kenal Kurama. Kurama mengatakan, baguslah kalau kau mengerti Himawari. Setelah Kurama mengatakan itu, Himawari langsung tersadar. Shikadai menyuruh Inojin untuk menaikkan kecepatan burungnya, karena mereka bisa terkejar. Inojin mengatakan jika dirinya sudah melakukannya sekuat tenaga. Setelah melihat Jura yang melesat maju di belakangnya, Himawari mengatakan kepada Kurama untuk melakukan sesuatu. Inojin dan Chocho merasa lega karena Himawari sudah tersadar. Himawari kembali berbicara kepada Kurama dengan berteriak. Himawari mengatakan, hei Kurama, apa kau mendengarku? Shikadai yang mendengar Himawari berteriak seperti itu mengatakan, oi Himawari, kau kenapa? Jura pun menembakkan biju dama dari mata kanannya dan itu menghancurkan sayap kanan burung Inojin. Mereka semua pun akan terjatuh. Namun untungnya mereka berhasil mendarat dengan selamat berkat bantuan Kocho yang merubah dirinya menjadi balon. Sehingga Shikadai, Himawari dan Inojin tidak jatuh menghantam tanah dengan keras. Mereka mendarat di atas tubuh Kocho. Jura pun berdiri di hadapan mereka dan mengatakan, akan kukatakan berkali-kali, kalian tim yang hebat. Sangat disayangkan kalau harus menghabisi kalian. Tapi apa boleh buat, ini nasib yang kalian pilih sendiri. Himawari lalu kembali memanggil nama Kurama. Tapi Kurama yang ada di dalam tubuh Himawari mengatakan, jangan manja Himawari. Yang dapat melakukan sesuatu dalam situasi ini adalah dirimu sendiri. Sudah jelas kan? Mau kau manfaatkan seperti apa kekuatanku? Semua tergantung pada dirimu. Himawari mengatakan, tapi mesti kau bilang begitu. Apa yang sebaiknya? Kurama memotong pembicaraan Himawari dengan mengatakan, aku tahu bahwa dibandingkan para pendahulu lainnya, cakramu punya afinitas yang tinggi dengan cakraku. Di sisi itu, kau bahkan sudah melampaui Naruto. Singkirkan prasangka yang tidak berguna. Pertama-tama kau harus percaya pada dirimu sendiri. Karena jika tidak, maka tidak ada masa depan bagimu. Sementara itu, Shikadai merasa kesal karena bantuan belum juga datang. Lalu secara mengejutkan, Himawari melesat maju dan menendang Jura. Namun Jura dengan mudah memegang kaki Himawari lalu membantingnya ke tanah. Inojin memanggil nama Himawari dengan sangat keras. Sambil terbaring di tanah dan merasa kesakitan, Himawari mengatakan, tidak bisa, bagiku ini mustahil. Inojin yang marah lalu menyerang Jura menggunakan gambar singa. Namun singa itu dapat dengan mudah dimusnahkan Jura dengan Mokuton. Jura kemudian mengurung Himawari dengan Mokuton dan mengatakan, meski tadi aku bilang akan memakanmu, kau hanya akan menjadi nutrisi bagiku di dalam pohon ini. Kau tidak perlu takut, kau juga tidak akan merasakan sakit. Tak lama lagi, kau akan kehilangan indramu.
rasa sakit di kakimu pun akan segera lenyap. Dengan perasaan kesal, Inojin melesat maju dan berniat menyerang Jura menggunakan kunai. Shikadai menyuruh Inojin menghentikan tindakannya, tapi Inojin tidak mendengarkannya. Perut Inojin pun diserang Jura menggunakan lutut dan dia pun tersungkur. Inojin merasa sangat kesakitan. Himawari mengatakan, "Hentikan, sudah cukup. Seharusnya mereka tidak perlu terlibat." Jura mengatakan, "Ya, aku pun sependapat. Aku juga tidak paham kenapa mereka nekat." Sambil memegang kaki Jura, Inojin mengatakan, "Lepaskan anak itu." Setelah Inojin mengatakan itu, tiba-tiba dia tertusuk oleh mokuton milik Jura. Shikadai, Kocho dan Himawari sangat terkejut melihat Inojin yang tertusuk akar tajam. Itu menimbulkan lubang besar dan shinobi hebat pun pasti akan mati kalau tidak memiliki jutsu khusus. Sambil melihat Inojin yang tertusuk, Jura mengatakan, "Sebentar, rasanya aku pernah membaca soal ini. Jangan-jangan hal seperti inilah yang disebut estetika." Kemudian secara mengejutkan akar yang mengurung Himawari pun hancur. Ternyata Himawari berubah wujud dengan kekuatan Kurama. Sambil merasa sangat marah, Himawari mengatakan, "Sudah kubilang hentikan." Shikadai dan Kocho terkejut. Dalam hati Jura mengatakan, "Apa ini? Perubahan yang sangat tiba-tiba ini." Dalam tubuh Himawari, Kurama sedikit tertawa dan mengatakan, "Akhirnya kau marah. Nah, ayo kita mengamuk." Himawari,